Halo, selamat pagi, shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga semua semangat dan sukacita untuk menjalani hari ini Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-12 sampai 22. Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-12 sampai 22. Hari ini kita akan diingatkan, diteguhkan, dan dikuatkan dari salah satu bagian dari kebenaran firman Tuhan ini yang salah satu ayat yang diingatkan dalam bacaan ini adalah sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Bagian ini merupakan bagian pesan kepada para umat Israel yang baru saja menerima loh batu dari Musa, tetapi ketika Musa turun, mereka ternyata sedang menyembah eee, patung yang mereka buat, lalu Musa menghancurkan batu itu lalu dibuat lagi untuk meneguhkan dan mengingatkan mereka. Nah, ayat ini sebagai pengingat dan penguat dari Allah kepada mereka untuk tidak lagi, melakukan kesalahan yang sama. Sehingga permintaan sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk sebagai sebuah permintaan yang sebenarnya mereka diminta untuk membereskan hati mereka dan tidak merasa, sombong atau merasa tidak bisa dibilangin gitu ya, tegar tengkuk bahwa dia harus ada hal-hal yang diubah begitu ya. Kita akan mendengarkan bacaan ini bersama-sama Bapak Ibu terkasih, saya menyiapkan audio Alkitabnya untuk kita dengarkan dan kita simak apa sih yang ingin Tuhan mau ketika kita ini harus menyunat hati dan tidak lagi tegar tengkuk. Kita dengarkan secara bersama-sama. Ayat 12 sampai 22. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu? Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing, dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu
telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Iya, jadi jelas ya jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita diminta untuk sunat hati dan tidak tegar tengkuk, kita diminta untuk melihat kembali karya Tuhan yang luar biasa, melihat kembali apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ini yang saat ini menjadi peneguh dan penguat buat kita, ketika hati kita masih, penuh dengan dosa, ketika hati kita masih di dikuasai oleh sesuatu yang membuat kita tidak taat kepada segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan, maka cek terlebih dahulu hati kita agar kita bisa memotong segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan melepaskannya di dalam Tuhan. Karena ketika kita berbicara taat kepada Tuhan, hati ini menjadi hal yang paling penting untuk kita bereskan. Kalau hati kita terfokus kepada Tuhan, maka apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan ini, kita akan mampu berusaha taat pada firman-Nya dan totalitas kepada Tuhan. Selamat merawat hati, selamat memangkas hal-hal yang tidak baik dari hati kita, sehingga kita memancarkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.